Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik. Ustazah akan mengecek absen kalian di Google Form. Google Formnya ada di Google Classroom. Nanti silahkan diisi untuk presensinya, nanti akan Ustazah cek di Google Form. Untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita buka dengan kegiatan doa. Silahkan doa pagi dipimpin oleh Mbak Iftina. Ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih Mbak Iftina. Ini dan juga untuk kesehatan kita semuanya, kita juga wajib menjaga kesehatan dengan melaksanakan 3M. Yang pertama, memakai masker, kemudian mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak. Selanjutnya Ustazah akan mengingatkan kalian dulu. Coba siapa yang masih ingat kemarin kita sudah belajar apa? Nggak tahu, lupa ya. Oke. Proklamasi dan masa setelah merdeka. Oh iya, kemarin kita sudah belajar tentang peristiwa proklamasi dan masa kemerdekaan. Nah, Ustazah akan mengajak kalian untuk menyanyi dulu. Kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, semuanya menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah air. Aku berjanji padamu, menunjuk tanah air, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, saling menyambung menjadi satu. Buat Indonesia, Indonesia tanah air. Aku berjanji padamu, menunjuk tanah air, tanah airku Indonesia. Oke. Tepuk tangan semuanya. Ya, hari ini kita akan belajar tema lingkungan sahabat kita, subtema 1. Subtemanya apa? Ada yang bisa membaca di depan? Manusia dan lingkungan. Saya akan menyampaikan kontrak belajar dulu ya. Selama pembelajaran harus memperhatikan. Oke, dan yang hari ini aktif nanti akan Ustazah umumkan di Google Classroom dan akan mendapatkan hadiah dari Ustazah. Hari ini kita akan belajar apa saja? Nah, ada 3. Yang pertama, kita akan mengamati gambar dan akan berdiskusi tentang lingkungan. Dan yang kedua, kita akan membaca teks dan berdiskusi tentang teks non-fiksi. Dan yang ketiga, kita akan membuat peta pikiran tentang manfaat apa? Air. Mari dan Solihah, mari kita amati gambar berikut ini. Nah, yuk kita amati. Ada 2 gambar. Terlihat gambarnya tidak?
terlihat. Ya, gambar apa itu? Gambar lingkungan. Ya, silakan diamati. Adakah yang ingin bertanya tentang gambar di layar? Gambar sawah atau bukan ya, Us? Oh ya, yang pertama ya. Yang pertama itu gambar sawah. Nah, sawah yang sangat subur. Nah, kalau gambar yang kedua gambar apa? Ada anak kecil lagi menanam Iya, ada anak kecil sedang menanam. di tempat yang tidak subur. Nah, dua gambar tersebut adalah menunjukkan lingkungan yang berbeda. Yang satu sangat subur, yang kedua terlihat gersang sehingga harus ditanami. Next. Nah, dari gambar itu mari kita diskusikan bersama-sama fakta-fakta apa sajakah yang ditunjukkan pada gambar berikut. Sawah yang subur, Us. Ya, sawah yang subur. Kemudian gambar yang kedua, 3 orang anak yang sedang menanam pohon. Berarti iya, di situ tidak ada tanamannya. Kemudian yang kedua, apakah lingkungan itu berguna nggak untuk manusia? Berguna. Iya, mengapa? Mengapa berguna? Nah, hasil diskusi itu saya sudah merangkumnya. Nah, bahwa fakta yang pertama, gambar pertama adalah menunjukkan lingkungan yang berupa areal persawahan yang subur. Kemudian gambar yang kedua menunjukkan anak usia SD sedang menanam bibit tanaman. Dan yang kedua, mengapa lingkungan itu berguna bagi manusia? Karena lingkungan menyediakan apa? Kebutuhan Manfaat bagi manusia. Iya, kebutuhan hidup manusia. Dan yang terakhir, bagaimanakah kondisi lingkungan di sekitarmu? Coba, Ustazah pengen tahu nih, kondisi lingkungan di rumahnya. Siapa coba ada yang mau menceritakan kondisi lingkungannya? Di tempatnya Mbak Nalin lingkungannya gimana, Asri? Bersih, Bersih, banyak hewan yang bagus. banyak hewan yang bagus. Oke, yang lainnya coba, yang cowok ini mana? Coba lingkungannya Mas Opik gimana lingkungannya Mas Opik itu? Hanya ya banyak tanaman, Us. Iya, terus di pinggir jalan raya. Ya, ternyata lingkungan itu berbeda-beda. Ada yang mungkin seperti Mas Opik ya, di pinggir jalan raya, banyak kendaraan yang lewat. Kemudian ada yang di tengah-tengah sawah. Kondisi lingkungan tersebut itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Salah satunya ternyata kita itu sangat membutuhkan air. Ya, salah satu unsur penting dalam lingkungan adalah air. Maka air sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Ada yang tahu manfaat air? Coba. Untuk mandi, Untuk mandi, untuk mencuci. Iya. Iya, menyiram tanaman. Mari kita lihat teks demi air bersih. Warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Nah, kita akan membaca bersama-sama. Ya, silakan Mas Lintang, tolong dibacakan. Pada desa Kelurahan Waborobo, Kecamatan Rombali, Kota Bau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh hingga jauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Anak bangsa mengambil air bersih Kecamatan Sorawolio. Ya, terima kasih Mas Lintang. Untuk yang paragraf pertama, yaitu tentang sebuah desa di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara itu sangat sulit mencari air bersih karena mereka harus menempuh sejauh 15 km untuk mendapatkan air bersih. Silakan Mbak Siva dibaca. Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Kalaupun ada air hanya sedikit. Terima kasih Mbak Ziva. Oke, dari 2 paragraf tersebut kita bisa melihat bahwa ternyata air itu sangat penting ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat peta pikiran dari cerita tadi dengan format seperti ini. Ya, yang pertama kita akan mencari informasi terlebih dahulu tentang peristiwa apa yang terjadi. Kekurangan air bersih. Ya, Desa Waborobo kurangan air bersih. Yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Desa Waborobo. Untuk hasil informasi yang tadi, silahkan nanti bisa kita tulis seperti ini. Nah, jadilah sebuah peta pikiran. Nah,
Nanti kalian akan mengerjakan peta pikiran seperti ini, yaitu tentang fungsi air. Langkah-langkah yang pertama, kalian itu harus mencari informasi dulu, yaitu tentang fungsi air bagi tumbuhan, fungsi air bagi hewan, dan fungsi air bagi manusia. Coba informasi yang pertama, fungsi air bagi tumbuhan, ada yang tahu? Untuk tumbuhan tanaman. Untuk fotosintesis. Fotosintesis. Yang kedua, fungsi air bagi hewan. Minum. Untuk mandi, untuk tempat tinggal. Nanti silakan dari informasi itu dimasukkan ke dalam peta pikiran, dan nanti saya sudah siapkan nih LKPD-nya untuk kalian kerjakan. Nah, LKPD yang pertama yaitu membaca sebuah teks, kemudian nanti kalian membuat peta pikiran dengan melihat peristiwa yang ada di teks. Tugas yang kedua, nanti kalian akan membuat peta pikiran tentang fungsi air bagi makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan seperti yang tadi Ustazah sudah sampaikan. Dan nanti kalian boleh berdiskusi dengan orang tua karena dikerjakannya setelah Google Meet ini. Semuanya siap yuk? Regangkan tangannya. Tepuk semangat. Semangat. Iya, mari kita simpulkan bersama. Oke, yang pertama tadi kita belajar apa ya? Lingkungan. Iya. Sangat penting. Lingkungan sangat penting ya. Kemudian yang kedua, fungsi air bagi apa saja? Tumbuhan, manusia, hewan. Selanjutnya, tadi kita juga belajar tentang membuat peta pikiran. Nah, setelah ini nanti kalian silahkan untuk mengerjakan LKPD-nya, dan nanti juga kalian akan ada evaluasi. Nah, nanti kalian silakan mengerjakan evaluasi yang ada di Google Form yang sudah Ustazah share di Google Classroom. Adakah yang ingin bertanya tentang pembelajaran hari ini? Sudah jelas belum? Sudah, Us. Iya, sudah. Terima kasih jika sudah jelas. Senang tidak belajar hari ini? Iya, saya ucapkan terima kasih juga ya tadi yang sudah semangat hari ini. Dan jangan lupa besok kita masih pembelajaran lagi untuk melanjutkan masih tema 8, subtemanya masih 1, namun pembelajaran 2. Nanti silakan kalian boleh membuka buku di rumah untuk mengecek besok kita akan belajar apa saja sehingga kita lebih siap untuk belajarnya. Oke? Oke, siap? Ya, silakan untuk hari ini dipimpin doa penutupnya ya. Oleh hari ini tugasnya untuk doa Mas Hasbi. Silakan Mas Hasbi. Jika berdoa, Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Berdoa selesai. Iya. Oke. Terima kasih Mas Hasbi yang sudah memimpin doa hari ini. Saya tidak lupa selalu mengingatkan kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Pokoknya kita harus tetap menjaga kesehatan supaya kita bisa melawan virus yang ada di sekitar kita. Untuk itu, Ustazah mohon maaf apabila dalam kegiatan pembelajaran hari ini terdapat salah kata, salah sikap. Ustazah mohon maaf ya. Dan tetap semangat sampai ketemu besok lagi ya. Oke? Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDIT Permata Hati, soleh dan berprestasi. Allahu Akbar.